Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nataya Diati, saya dari Program Studi Teknik Sipil kelas B. Pada kali ini saya akan mereview kelas Mekanika Bahan pada pertemuan 6. Pada pertemuan kali ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada produk inersia, yang kedua ada rotasi sumbu, yang ketiga ada sumbu utama, dan yang terakhir ada momen inersia utama. Pada produk inersia, suatu area terhadap sumbu XY didefinisikan dalam bentuk integral, yaitu IXY sama dengan integral XY dikali dengan D dikali dengan penampang. Pada produk inersia dapat bertanda positif, negatif, atau bernilai 0. Pada produk inersia suatu area adalah 0 terhadap sepasang sumbu yang salah satunya merupakan sumbu simetri dari area tersebut. Lanjut, pada produk inersia untuk suatu area terhadap sistem sumbu yang sejajar dapat dihubungkan dengan teorema sumbu sejajar yang analog dengan teorema untuk momen inersia Cartesian dan teorema untuk momen inersia polar, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada juga produk inersia terhadap sumbu berat adalah 0 karena simetris. Juga koordinat pusat berat terhadap sumbu XY, yaitu adalah D1 sama dengan H dibagi dengan 2, dan D2 sama dengan B dibagi dengan 2. Setelah itu disubstitusikan ke dalam rumus di bawah ini. Selanjutnya ada rotasi sumbu, di mana rotasi sumbu ini untuk rotasinya adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya pada perputaran gangsing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Momen inersia suatu area bidang bergantung pada posisi pusat sumbu dan orientasi sumbu referensi. Untuk momen inersia suatu area bidang bergantung pada posisi pusat sumbu dan orientasi sumbu referensinya. Di sini terdapat rumus untuk mencari rotasi sumbu. Lalu ini juga ada rumus untuk mendapatkan besaran-besaran. Ini kita perlu koordinat elemen luas dA terhadap sumbu-sumbu X1, Y1. Koordinat tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat XY dan sudut E dengan menggunakan geometri, yaitu terdapat pada rumus di bawah ini. Selanjutnya, untuk mencari rotasi sumbu dapat mengingat antara hubungan trigonometri, lalu ada momen inersia terhadap sumbu X1 dan Y1-nya. Lalu, rotasi sumbu pada produk inersia terhadap sumbu X1 dan Y1 dapat dituliskan juga sebagai berikut. Selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan aturan trigonometri sekali lagi dapat dirumuskan produk inersia terhadap sumbu X1 dan Y1 dalam bentuk di bawah ini, yaitu ada X1 Y1 sama dengan IX dikurang dengan IY dibagi dengan 2 sin 2 theta plus 1 XY kali dengan cos 2 theta. Lalu yang terakhir ada sumbu dan momen inersia utama, di mana sepasang sumbu yang memberikan nilai momen inersia yang utama. Namun, apabila momen inersia dihitung terhadap sumbu utama, maka harganya merupakan harga yang ekstrim, bisa maksimum dan minimum, sehingga disebut dengan momen inersia utama. Untuk mencari sumbu utama, kita dapat mencari menggunakan rumus di kiri bawah ini, dan dilanjutkan dengan rumus pada kanan bawah. Selanjutnya, pada sumbu dan momen inersia utama, yaitu ada persamaan-persamaan untuk momen inersia dengan sumbu yang dirotasi sering disebut juga sebagai persamaan transformasi. Pada persamaan tersebut terdapat variabel sudut rotasi Q yang besarnya dapat berubah-ubah. Pada sudut nilai Q tertentu, maka akan menghasilkan nilai fungsi yang maksimum dan minimum. Pada nilai maksimum dan minimum dari momen inersia tersebut dinamakan dengan momen inersia utama atau principal moment of inertia merupakan sumbu yang berkaitan dinamakan sumbu utama atau principal axis.
Lalu untuk sumbu dan momen inersia utama, juga sumbu utamanya yang melalui pusat O adalah sepasang sumbu ortogonal dengan momen inersia maksimum dan minimum. Orientasi sumbu utama dinyatakan dengan sumbu θ, produk inersia adalah 0 pada sumbu utama. Sumbu simetri selalu merupakan sumbu utama. Titik yang dilewati oleh semua sumbu utama disebut dengan titik utama atau principal point. Selanjutnya terdapat tambahan sedikit mengenai kern of cross section sort. Untuk kernnya adalah sebuah inti atau core. Kern ini